mohon kepada ibu-ibu yang mau minum silakan minum, yang mau ngopi silakan ngopi. Kalau nggak ada kopi, kelihatannya ada kopi kok. Iya, nggak apa-apa. Kalau dengkulnya, kakinya mulai pegel-pegel kesemutan. Kalau mau blonjor ya silakan, sampai aja. Yang pinggangnya pegel silakan cari sandaran. Saya ingatkan, carilah sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti malah semoga santai aja, nggak usah keluar. Auranya seger-seger ini. Jalan-jalan Pak. Iya, aura wali. Alhamdulillah. Nggak jadi jalan-jalan, tapi jadinya karena memang niatnya mau ziarah. Jadi Allah kabulkan dulu ziarah. Coba kalau mau jalan-jalan kemana? Hujan. Ya. Iya. Untung kita ziarah. Alhamdulillah. Itu namanya berkah. Kan inamal a'malu binniyat. Saya sambil nunggu tamu, ada tamu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu baru di taman ini. Baik, kita kembali ke ayat 78. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya lu'ina, telah dilaknat, telah dikutuk. Siapa yang dikutuk? Alladzina, orang-orang kafaru yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu telah dilaknat oleh Allah. Orang kafir yang mana? Mim bani Israila, dari bani Israil. Bani Israel, bani itu keturunan atau anak-anak Israel. Orang-orang kafir dari golongan anak-anak Israel itu dikutuk oleh Israel. Itu siapa? Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Ishak. Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub itu panggilannya Israel. Israel itu perjalanan malam. Israel orang yang suka jalan malam. Tapi hati-hati, Pak Warto suka mulai malam, jalan malam itu besok dipanggil Israel. Jadi orang-orang kafir Bani Israel itu dikutuk, dilaknat oleh Allah. Makanya sampai sekarang nggak punya negara. Jadi dia berusaha merebut Palestina. Utang panting dari dulu, pernah nyasar, tapi juga ditolong Allah, tapi nggak tahu diri gitu. Tuh, ya, cerita ala lisani Daud, dengan lisan Nabi Daud. Karena masa itu adalah memang di zaman Nabi Daud. Nabi Daud itu pengganti Nabi Musa. Nabi Musa dulu baru Nabi Daud. Nabi Musa lah yang menerima kitab Taurat. Ya kan? Taurat boleh, Taurat juga boleh. Itu lisan Muhammad ya. Lisan Melayu ya Taurat, lisan Jawa ya tahu. Ada yang bilang Toret. Toret itu ditoto terus digeret.
Habis ditoto itu digeret, dikocok, mulai itu namanya toret. Wong main rek ini kitab toret, kitabnya ditoto, habis ditoto digeret, habis dikocok. Majlisnya lama. Jadi kita tahu. Kemudian Nabi Daud juga diberikan kitab namanya Zabur. Mereka ditutup melalui lisan Nabi Daud. Wa Isa bin Maryam juga melalui lisan Nabi Isa putra Maryam. Jadi Nabi Isa putra siapa? Maryam. Bukan anak Tuhan. Bukan. Anak siapa? Anak Maryam. Kalau di Jakarta anaknya Empok Maryam. Kalau di Padang anaknya Uni Maryam. Kalau di Jawa anaknya Mbak Maryam. Kalau di Sunda anaknya Ence Maryam. Jadi bukan anak Anak. bukan ya. Bukan. Al-Quran katakan putra Maryam. Itu ya. Alaihim pamusihu irodatan warum asadu aylah bi anda alaihim, yaitu bahwa berdoalah Nabi Daud untuk mereka. Akhirnya apa? Pamusihu irodatan, akhirnya orang-orang itu dikutuk jadi monyet. Monyet biasa. Bahum ashabul ailah, yaitu para penduduk-penduduk wilayah Ailah. Penduduk Ailah itu adanya di tepi pantai. Waktu itu kan umatnya Nabi Musa ya, Yahudi itu ya. Itu hari besarnya kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ibadahnya kaum Yahudi. Kalau Minggu Nasrani. Islam Jumat. itu paham. Seneng aku kalau ngaji nyambung kan seneng ya. Belum dijelasin apa. Nah, hari Sabtu itu udahlah, jangan beraktivitas. Itu hari di mana orang berkumpul jamaah untuk ibadah. Kalau umat Islam Jumat. Makanya di Arab sana Saudi kalau hari Jumat itu hari libur. Kalau malam Jumat macet saudara. Di sini malah malam Minggu. iya. Ada Jumat hari libur itu. Makanya ada ayatnya di hari Jumat itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Jalikum farulakum ing kuntum ta'lamun. Ya orang-orang yang beriman, apabila engkau telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepatlah kamu berzikir kepada Allah. Jumatan itu ya. Badarul baik, tinggalkan semua jual beli, tinggalkan bisnis, tinggalkan aktivitas apapun, tinggal. Jumatan itu lebih baik kalau kamu begitu juga ini orang-orang kafir dari Bani Israel yang kebetulan tinggal di Ailah di tepi pantai itu semua ahli perikanan, jadi nelayan. Nah, hari Sabtu disuruh kumpul ibadah, dilalah pas hari Sabtu ikan itu kayak nggodel gitu, Pak, nongol-nongol di permukaan itu. Nah, nelayan ngeliat ikan banyak kira-kira gimana? Tergiur. Seneng dia. Akhirnya asik-asikan. Disuruh ibadah malah Mancing. jalan. Akhirnya apa? Allah katakan kunung kirodatan khosiin, jadilah engkau kera-kera yang hina. Jadi monyet itu dulunya apa?
Manusia yang dilaknat Allah jadi Monyet. karena kafir. Ini sekaligus menangkal teori Darwin. Ya kan? Katanya manusia itu dulu asal usulnya mungkin mbahnya dia kan. Ini nenek moyang kita monyet. Disinilah Quran membantah. Manusia ini keturunannya Nabi Adam, bukan keturunanmu. Darwin kali ya. Ini ayatnya. Jadi dulu sejarahnya begitu. Karena bisa dengan itu. Nah, kalau macam Nabi Isa bi anda alaihim pamusiku konaziro wahum askabul ma'idah. Kalau umatnya Nabi Isa dikutuk juga, ya kan? Dikutuk menjadi khinzir. Khinzir itu babi. Yeah. Ada kaum mufasir yang mengatakan nggak jadi babi beneran, nggak jadi monyet beneran. Orangnya tetap fisiknya orang, cuman jiwanya seperti monyet itu gimana jiwanya? Serakah. Oh, tahu. Kan makannya. Nah itu ya, saking serakahnya itu kasih makan tangan kanan ambil, dikasih lagi tangan kiri ambil. Udah nggak bisa ngambil, ditaruh mulut, disolin ke sini, dikasih lagi sini, monong sini, gitu ya. Dikasih lagi kakinya ngambil, kasih lagi kaki kiri ngambil, dia nggak pernah sadar. Saking rakusnya, akhirnya apa? Dikasih terus dia ambil, lama-lama geblak sendiri. Orang lupa. Terlalu cinta terhadap dunia, ujung-ujungnya tetap aja jatuh. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya pinter. Lihat itu tupai. Tupai itu kalau naik but gitu ya, dia nggak pernah berpikir kalau tidak ada puncak sesudah puncak. Saking cintanya terhadap ketinggian, terhadap badan tinggi, dia tuh gitu kan. Dia nggak tahu sampai ujung kelapa, tahu-tahu kebablasan, belum akhirnya jatuh. Mesti mati jatuhnya, pingsan. Beda sama kucing. Kucing juga suka manjat, tapi kucing kan ini ya. Nah, kenapa persis? Masuk kiainya dibilang persis. Masuk persis. Betul kan? Jika dia kucing. Makanya kucing itu walaupun dia senang naik, senang nanjak, jatuh tenang. Tenang waktu dia di atas, ingat yang di bawah. Beda sama bajing. Tapi seserakah-serakahnya bajing. Itu paling yang dimakan cuma kelapa ya. Kelapa dibolong di lubang. Tapi dia ingat juga, nanti kelapanya dijatuhi blek gitu. Sisanya bajing dimakan orang. Itu kalau bajing, coba kalau bajingan. Semua ditelan. Pasir ditelan, aspal ditelan, bensin ditelan. Itu bedanya bajing dengan kucing. Yang dibandingin bajing sama kucing. Tapi enggak salah ya. Gemes banget loh kalau sama bajingan itu. Kalau kucing jatuh tetap berdiri, coba lihat, lemparkan kucing tetap berdiri. Kenapa? Kalau dia nanjak di atas, ingat ke bawah, pasti begitu. Dia begitu jatuh masih mampu berdiri tegak. Kenapa? Dia waktu di atas dekat sama orang. Bajing nggak mau tahu, geblak sendiri. Paham ya? Nah itu orang Yahudi dikutuk Allah jadi orang Nasrani, umatnya Nabi Isa dikutuk oleh Allah jadi Injil, Naziro itu Injil ya. Itu di jalan lainnya gitu. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu ya.
Kincir itu babi, kirdun atau kirodatan. Tapi pulang jangan tuh dasar kirdun, jangan. Boleh. Dasar kincir ya, nggak boleh ya. Nah, kenapa mereka dilaknat? Zalika bima asaw wa kanu ya tadun. Zalika yang demikian itu, kenapa mereka dilaknat itu? Bima asaw mereka dilaknat disebabkan mereka itu durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul, kadang berani durhaka kepada kedua orang tua. Tak boleh, jadi harus birrul walidain, harus bakti sama kedua orang tua. Makanya kalau kita kirim apa-apa ke orang tua, kalau bisa jangan ilaruki. Ilaruki itu buat beliau-beliau yang bapak meninggal. Tapi kalau bapak ibu kita, ya walaupun wafat, tapi tetap menyertai dalam seluruh aktivitas hidup kita. Itu bapak ibu kita. Walaupun beliau sudah meninggal, makanya kalau ilah hadroti itu bisa untuk yang masih hidup dan juga untuk yang sudah meninggal. Walaupun caranya beliau meninggal, tapi hakikatnya beliau hadir di tengah-tengah hidup kita. Sekarang bapak ibu kita hadir. Beda. Kecuali yang bukan bapak ibu kita. Kalau bapak ibu kita hadir ya. Makanya orang tua kita itu hanya merasa senang bukan karena anaknya kaya. Bahkan banyak orang tua yang menderita gara-gara anaknya sukses karena kaya. Masih hidup saja sakit megap-megap, pengen telepon karena kangen anaknya nggak sempet dimatiin. Nanti aja Pak, saya telepon balik, saya lagi meeting. Itu sampai berhari-hari, buru-buru bisa nengok. Hanya yang diharapkan orang tua kita kalau anak-anaknya begini nih, orang tua kita melihat ya Allah anakku lagi ngaji. Alhamdulillah saya dikirimi Al-Fatihah. Siapa nggak tahu? Orang tua kita itu hadir. Saya mau buktikan. Takut nggak? Takut. Jadi kita terlahir dalam dunia dari mulai rahim. Di rahim itu kita dapat rezeki apa tidak? Rezekinya dari mana? Dari ibu kita. Dari apa yang dimakan ibu kita. Makanya kalau orang hamil jangan kebanyakan es. Nanti bayinya gemuk. Kalau di dalam nggak pilek, cuma tambah gemuk gitu. Nanti kalau gemuk lahirnya sakit, kegedean ya. Itu kan dampak. Tapi kalau makanannya yang bergizi, anak itu juga sehat di dalamnya. Apalagi ibunya senang tadarus baca Quran, bayinya insya Allah soleh. Tapi kok ibunya kalau waktu hamilnya bajin loncat pecicilan anak. Coba kalau senang selawatan, itu berdampak. Ini betul. Makanya begitu 4 bulanan diajak selawatan, diajak yasinan, diajak tingkepan itu ya kita. Ntar begitu lahir, ya kita maulidan. Itu bisa buktikan dari makanan yang dimakan ibu kita itu kemakan oleh kita atau tidak? Makan. Jadi apa? Jadi darah. Jadi apa? Daging dan darah. Jadi darah daging dari air susunya ibu. Ayo, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Halo, sekarang ada nggak darah ibu yang mengalir? Ada. Mau kita ungkuri, kita nggak syukuri.
Ada nggak darah dari bapak ibu kita yang mengalir di tubuh kita sekarang? Ada. Makanya kalau ingin tahu dia keturunan siapa, DNA yang diambil apanya? DNA darah. Hadir bapak ibu kita? Hadir. Hadir walaupun sudah tidak ada. Dan darah itu adalah wujud daripada kerohanian. Coba mari kita agak berpikir sedikit ya. Karena durhaka itu ridho Allah biridho walidain, ridhonya Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua. Maka jika kita durhaka kepada kedua orang tua, kita durhaka sama Allah. Bahwa soinal insana biwalidayhi, kata Allah, aku wasiatkan kepada manusia semua supaya dia berbakti kepada kedua orang Tua. Kalau durhaka enggak sama Allah. Nah, jangan Yahudi dan Nasrani aja, ini yang ngaji kita. Hikmahnya untuk Kita. hadir enggak Bapak Ibu kita sekarang? Hadir. Yakin? Yakin. Oh. Makanya saya bilang ilah adroti walidayya. Kenapa? Orang tua kita hadir. Itu orang tua kita. Setelah kita itu baru sebutkan namanya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah kasih sayangi keduanya sebagaimana keduanya tadi menyayangi dan mengasuh kami dari kecil sampai dewasa. Baru sayulillah lahuma, jangan lahum ya. Lahuma itu keduanya. Jadi khusus untuk kedua orang tua kita Fatihah khusus. Kapan? Tadi. Barusan. Kan tadi baru saya. Tuh, paham ya? Nah, itu yang paling diharapkan orang tua. Orang tua kita tuh nggak butuh duit, nggak butuh makanan enak, nggak butuh kopi, nggak butuh teh, nggak butuh rokok. Jangan mau Jumat nyiapin kopi pahit, teh manis, kopi manis ya, rokok. Sajemi ya. Yang begitu-gitu itu bukan untuk itu. Yang doyan Pak Warto kopi apa namanya? Kajian Ya, ya. iya, jangan. Ini maunya orang tua kita. Seneng, lihat, bahagia. Mau balas pakai apa? Bisa kita balas jasa orang tua sampai kiamat ya bisa. Bukan orang tua. Nah ini hikmah ya, mumpung bicara tentang Yahudi Nasrani, biarin dia mau orang kafir. Kita jangan sampai untuk menjaga itu. Ayo orang tua, mumpung kita masih kasih kesempatan bisa mendoakan, kesempatan bisa ngaji. Minimal itu kalau kita ngaji, minimal kita bisa dekat-dekatan dengan orang tua. Kirim kata-kata dengan orang tua. Itu kalau nggak ngaji, nggak sempat sampai. Apalagi kita mau ziarah. Apa hikmahnya ziarah? Kita melihat di situ ada patok gula. Cepat atau lambat kita akan seperti itu atau tidak? Iya. Nah, iya. Nah pertanyaannya bisa nggak kita seperti beliau nanti? Beliau sudah meninggal tapi masih dikenang orang. Yang kita datangi itu dari tahun 1800. Sekarang udah berapa tahun masih dikenang orang. Sampai ada yang negur saya, Pak Kiai kok tahu tempat nyelempit kata jawab, Pak Kiai senengnya nyari yang nyelempit. Itu jarang yang tahu, orang sana aja banyak yang nggak tahu. Nah yang begitu masih murni, nggak ada bisnis. Coba di tempat lain, udah jadi objek wisata, udah diduitin semua, banyak makam palsu. Betul tidak? Ini sekarang udah terbongkar, banyak makam dibongkarin karena palsu. Justru yang nyelip-nyelip gitu, nggak ada yang palsu. Sejarahnya jelas. Kenapa saya ke sana? Karena kita ada di Malah Jabodetabek. Kita dulu masih masuk wilayah daripada kerajaan Pajajaran itu pusat pemerintahannya di Bogor. Nah itu dari Bogor yang kita datangi dengan saya ke sana. Dia dari Bogor.
Yang kebetulan di zaman Hindia Belanda, dia yang menjadi bupati pertama di tanah Sunda yang dipusatkan di kota Kerawang. Bupati pertama, makanya namanya Raden Adipati Arya Suryanata. Nek wong Jawa mesti Arya Suryo. Karena beliau seorang santri, seorang ulama, sehingga disebut Syekh Dalem Santri. Ada adiknya. Nah, adiknya itu yang mendirikan kota Purwakarta, yang dulunya Sindang Kasih, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kerawang ke Wanayasa, itu beliau. Nah, dari Dalem Santri dari Wanayasa dipindah ke Sindang Kasih, kemudian diganti menjadi Purwakarta. Itu adiknya ada di Bogor, di Numpang. Jadi bapaknya bangun masjid tertua, namanya Masjid At-Tahiriyah. Bapaknya namanya Muhammad Taufir. Nah, nanti kapan-kapan ke Bogor nyambung sama kakaknya. Karena kakaknya nanti kita ke adiknya. Lah yang di Masjid Agung Syekh Muhammad Baing Yusuf, Muhammad Yusuf namanya Raden Haji Muhammad Yusuf. Itu ya, itu sepupunya. Jadi sepupunya. Nah, kita tinggal adiknya itu, sepupunya sama kakaknya udah. Ya. Alhamdulillah. Kalau yang di pulau yang di tengah-tengah danau itu ada dua. Itu ada Kiai Ageng, ada Kiai Gede. Gede apa Ageng kan sama tapi beda. Kalau Ageng itu bahasa Sunda, kalau Gede bahasa Jawa. Itu ada dua, yang satu dari Banten, keturunan Pajajaran itu. Kemudian yang satu dari Mataram. Beliau adalah cucu Kanjeng Gusti Pangeran Pabayun. Itu Hamengkubuwono VIII yang ditangkap Belanda sehingga nggak jadi diangkat. Dia cucunya. Itu pernah jadi bupati di Kaliwungu, Kendal. Tahun itu beliau yang disuruh mengawasi Jakarta, kemudian tinggal di Wanayasa sekaligus dia berdakwah sampai di luar. Karena nama itu rencananya jalan-jalan nyantainya di situ. Ya. Hujan. Seandainya tidak hujan, Bu, walaupun kita tidak bagian tempat parkirnya jauh nggak apa-apa, kita jalan kaki tetap kita ke sana. Tapi karena hujan aku masakin jenengan timbangannya 20 kilo, terus di sana nggak bisa gelar tikar, mau di tengah hutan nggak ada ubin, adanya pohon-pohonan. Harapannya mau tidur di ayunan yang di pohon itu kan, tapi kan ayunannya basah. Jadi Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk kita. Makanya saya jauh-jauh udah bilangin, kalau pakai mobil gede ya kita siap-siap, kita jalan kakinya rada jauh. Belum kalau saja naik ke puncak, mobilnya jauh lagi. Nanti kapan kah? Push plus udah itu sebagai pelajaran. Nah, ini kita bakal begitu. Maka biar kita hidup itu penuh ridho. Udah ayo kita jangan durhaka sama orang tua. Kenapa? Kita bakal orang tua kita nggak ada, kita juga bakal nanti tidak ada. Itu hebatnya. Kita bakal kayak gitu. Di samping kita meneliti sejarah, itu loh perjuangannya orang kayak dulu. Kita baru jalan begitu aja sambat, itu Pak. Tapi ada yang ngomong juga, ada yang nanya kali, wah kuat Pak. Aku yang nggak kuat.
Kalau yang seger-seger gitu, wah ini cilik aja. Ya kan? Umur, wah ampun biasa Pak. Umur di kampung udah biasa. Iya, aku yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu hikmahnya Bu ya. Jadi banyak hikmah pelajaran yang kita ambil. Kita tahu sejarah, tahu bagaimana jerih payahnya orang-orang dulu berjuang demi siapa? Demi kita, demi keselamatan kita, kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, keselamatan. Itu yang di sana, itu gurunya Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Yusuf itu, Syekh Nawawi Al-Banani yang kitabnya banyak kita gurunya. Jadi kita ada sanatan. Nah ya, lanjut bisa dipahami ya. Ya. Jadi yang dikutuk oleh Allah siapa? Orang-orang kafir dari Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Daud, dan kaumnya Nabi Isa. Dikutuk jadi apa? Jadi batu. Jadi batu. Kaumnya Nabi Isa. Kalau kaumnya Nabi Daud, Nabi Isa. Jadi monyet. Iya, pintar enggak. Monyet Paham aja ya? gitu dong. Kenapa mereka dikutuk? Karena Bima aso disebabkan mereka Wakatu ya tadun dia melampaui batas. Makanya hidup jangan lebay. Jangan lebay. Lebay itu ya tadun melampaui yang sedang-sedang saja. Sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Nah, itu baru mateng. Jangan maksakan di alhamdulillah, itu hikmahnya ya. Udah nggak selesai nggak apa-apa, lanjutkan minggu depan. Nah, belum datang ya? Oh itu enggak berubah. Ini berkahnya ziarah. Yang pernah bingung. Habis ziarah, Pak Warto punya perusahaan setrum. Siapa yang masak? Saya nggak percaya kalau ini bikinan Pak Warto, ini Pak Warto bohong. Ini bikinan Kiai ini. Berkahnya ziarah. Ini bukan yang dijual anak-anak kemarin-kemarin, Bu. Ini dalam rangka mempraktekkan pelajaran dari hasil ziarah. Produksinya nanti, jadi ada rentannya harganya belum sekarang nanti. Tapi kalau cuma pengen minum ke bawah aja itu dari sini, kalau sekarang. Kemarin enggak. Nah sekarang dari sini. Yang di bawah. Nggak usah bayar, nanti bilang aja, beri aku minum sekak Pak Warto sambil bikin duit katanya Pak Warto. Silakan nanti pulang minum. Ini ada masalah. Insya Allah sehat. Itu punya ayah yang bebas. Semua airnya dimasak. Kan promosi. Ini nggak ada air, semua air. Insya Allah sehat. Plus di rupiah. Bikinan kiai gitu. Makanya ini dibawa ke sini biar terus. Iya. Jangan minta yang ini, mungkin baru di rupiah. Nanti kalau mau minum dibawa aja ya, tinggal minum. Udah semua pulang minum, jangan minum. Ya, nanti kalau udah produksi ya baru. Ini disegel, masih segel kan, membuka segel kan, disegelan ini. Jadi masih asli bikinan Kiai. Hasil dia. Jadi ini bukan sirup. Jadi bukan sirup ya. Tapi setrum. Jadi kalau harganya mahal jangan kaget. Ini bukan sirup. Kalau sirup pasaran.
Saya bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apa aja boleh. Ya soalnya boleh. Ada yang belum jelas. Kalau belum tak tambahin satu ayat mau. Oke. Kanu layatana hauna amun karin fa'aluhu labin sama kanu ya alun. Anu mereka itu terbukti mereka adalah layatana hauna, orang-orang yang tidak pernah mencegah, tidak melarang. Ya tanha, kata dari tanha itu munkarin dari perbuatan mungkar fa'aluhu yang diperbuatnya. Jadi nggak pernah menahan diri dari perbuatan mungkar. Labisa maka sungguh sangat buruk maka lihat alun apa-apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatannya adalah perbuatan yang sangat buruk. Makanya dilarang. Ya nggak usah dijelasin ya. Kan udah jelas, udah dijelasin rupanya. Kesininya tinggal yang nambungin. Lanjut. Taro kasiro minhum yatawal launal ladina kafaru labitsa makot damat lahum angkusubum ansakitawahu alaihim wafil adabihum khalidun. Ya. Taro, kamu melihat, terlihat olehmu gitu ya. Kamu bisa lihat labisa sungguh sangat buruk makot damat apa yang mereka perbuat, apa yang mereka sediakan, apa yang mereka persiapkan lahum bagi mereka anfusuhum oleh diri mereka. Maka sangat buruk apa yang dipersiapkan oleh diri mereka sendiri. Apa yang sangat buruk al-azabi, jadi dia telah mempersiapkan azab, mempersiapkan siksa. Itu ya. Perbuatannya itu perbuatan yang disediakan ansakhitallahu alaihim untuk mengundang kemurkaan Allah atas mereka. Jadi dia mempersiapkan diri untuk dikutuk oleh Allah, untuk dimurkai Allah. Wafil azabi, dan di dalam siksa azab mereka khaliduna kekal selama. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Walau kanu yu'minuna billahi wa nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattasaduhum awliya walakina katsirun minhum fasiqun. Walau kanu, dan jikalau mereka yu'minuna mau benar-benar beriman billahi kepada Allah wa nabi, dan beriman kepada nabi-nabi atau kepada Nabi Muhammad, wa ma unzila ilaihi, dan beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya. Kalau zaman dulu Taurat dia mau beriman sama Taurat, sekarang ada Al-Quran dia mau beriman pada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad. Dulu di zaman Nabi Musa ada Taurat, beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa sampai ke Injil yang diturunkan Nabi Isa, Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, ya. Mata seluruh, ya. Niscaya mereka tidak akan, ya, tidak akan digelar oleh orang-orang kafir. Aulia sebagai penolong, sebagai sahabat karib. Kalau mereka mau beriman di sana, mereka nggak akan mungkin bersahabat dengan orang-orang yang kafir, tergolong orang-orang yang kafir. Walakina, dan akan tetapi tasiron kebanyakan minhum dari mereka fasikun, orang yang fasik, bukan orang yang nggak ngerti ada rasul ada nabi, tapi dia justru condongnya yang dijadikan penolongnya adalah orang-orang yang kafir, karena mereka orang fasik. Sadaqallahul azim. Sampai situ dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan silakan.
Monggo. Ini akhir juz. Nanti akan lanjut ke juz 7 nanti. Ada yang mau ditanyakan? Cekap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Saya ingatkan besok hari Kamis malam Jumat. Sudah tahu kewajibannya kalau malam Jumat ngapain ya? Tidak usah diingatin dulu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu Penutupan.